Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, perkenalkan, saya selaku pembawa acara, nama sebagai pemandu acara pada kesempatan kali ini. Berikut saya bacakan susunan acara pelantikan Forum Bisnis atau Forbis Cabang Blitar yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 9 September 2021. Acara pada malam hari ini dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya yang kemudian disambung oleh lagu Himne Pondokku, dilanjutkan dengan pelantikan Forbis Cabang Blitar oleh Ketua Umum Forbis PP IKPM Al-Ustadz Agus Maulana, diawali oleh pembacaan SK oleh Wakil Ketua Umum Forbis Al-Ustadz Anas Asrofi. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Forbis Cabang Blitar oleh Al-Ustadz Firdaus Wirasakti. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum Forbis IKPM Gontor, Al-Ustadz Agus Maulana. Kemudian dilanjutkan dengan amanah dan nasihat Ketua Umum PP IKPM Gontor, Al-Ustadz Adib Fuadi Nuris. Selanjutnya, doa yang dipimpin oleh Al-Ustadz Agus Nuryanto selaku Ketua IKPM Cabang Blitar. Acara terakhir ditutup dengan doa kafaratul majlis, yang setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan desain organisasi Forbis untuk pengurus dan anggota Forbis cabang oleh Ketua 1 Forbis PP IKPM Bidang Keorganisasian dan Keanggotaan Al-Ustadz Munif Farid At-Tamimi. Berlanjut ke acara pertama, pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ala hadiniyah as-solihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhuna Hamdan Nur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Fata'ala Allahu amma yushrikun. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Fata'ala Allahu amma yushrikun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim wa Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan himne Oh Pondokku. Hadirin diharap untuk berdiri. Dari sana. Tarafos pertemuan masker. Tariku bangsa semuanya. Semua lagi seru mesti. Tumpang. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah jauh. Itu semuanya.
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia juga Laksana ibu kandungku, kasih serta sayang padaku. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, pelantikan Forbis Cabang Blitar oleh Ketua Umum Forbis PP IKPM Al-Ustaz Agus Maulana, diawali oleh pembacaan SK oleh Wakil Ketua Umum Forbis Al-Ustaz Anas Asrofi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Surat keputusan nomor 015 garis miring Cap garis miring PP strip Forbis strip C garis miring 9 garis miring 2021. Mengingat
1. Anggaran dasar Forbis IKPM Gontor bab 2 pasal 2 dan bab 4 pasal 6. 2. Anggaran rumah tangga Forbis IKPM Gontor bab 3 pasal 9 dan pasal 10. Menimbang 1. Demi terselenggaranya kekeluargaan, persaudaraan, dan persatuan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang berprofesi sebagai pengusaha dan pembisnis. 2. Demi kelancaran program dan kegiatan Forbis IKPM Gontor. Memperhatikan 1. Perlu adanya wadah yang menjadi pusat informasi, edukasi, konsultasi, pembinaan, mentoring, networking bagi pengusaha-pengusaha alumni khususnya di wilayah-wilayah. 2. Rapat Forbis IKPM Gontor tentang pembentukan forum bisnis IKPM Gontor di wilayah. Memutuskan 1. Mengesahkan pengurus forum bisnis IKPM Gontor cabang Blitar periode 2021 sampai dengan 2026 sebagaimana dilampirkan pada surat keputusan ini. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 9 September 2026. Demikian surat keputusan ini dibuat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Jakarta, 9 September 2021 yang bertepatan dengan 2 Safar 1443. Ketua Umum Haji Agus Maulana SS, Sekretaris Umum Haji Ali Basuki Rahmat. Unmute Tum, belum di-unmute Tum. Ketum belum di-unmute ya. Sip. Baik, terima kasih Ustadz Anas Asrofi selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Forbis IKPM Gontor yang sudah membacakan SK pelantikan, dan selanjutnya mohon kepada nama-nama yang disebutkan untuk bisa berdiri. Yang kita awali susunan kepengurusan Forbis IKPM Gontor cabang Blitar periode 2021-2026. Sebagai pelindung pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, selaku Dewan Pembina adalah Al-Ustadz Agus Nuryanto selaku Ketua IKPM Cabang Blitar. Kemudian Dewan Penasehat Al-Ustadz M. Munib. Mohon berikutnya untuk berdiri adalah Ketua Forbis Cabang Blitar, Al-Ustadz Firdaus Wirasakti. Al-Ustadz Firdaus Wirasakti, baik, terima kasih. Kemudian bidang kesekretariatan, Al-Ustadz Ananda Emil Kamala. Baik, untuk bendahara Al-Ustadz Safiuddin. Untuk bendahara juga Al-Ustadz Ibrahim Ar-Rashid. Kemudian bidang publikasi Al-Ustadz Muhammad Yusril Izza Aulia. Berikutnya adalah koordinator bidang KOI atau usaha bidang KOI Ustadz Yusuf Surya Gemilang. Kemudian koordinator bidang telur ayam Ustadz Kurniawan Unggul Pambudi. Kemudian di antara anggota Forbis yang hadir
yang tersebut di sini adalah Al-Ustadz Andik Junaidi, Al-Ustadz Yasin Yusuf, Al-Ustadz Muhammad Sultan Aziz, dan Al-Ustadz Gulam Palah. Baik. Sebelum saya melantik para rekan-rekan sebagai pengurus Forum Bisnis IKPM Gontor Cabang Blitar periode 2021-2026, izinkan yang terhormat Ketua Umum IKPM Pusat, Al-Ustadz Dr. Muhammad Adib, yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita, para ketua, wakil ketua, jajaran di pengurus pusat Forbis, dan juga alhamdulillah para pengurus Forbis juga hadir, dan beberapa anggota perwakilan Forbis, ada yang dari Ponorogo, saya lihat ya, Ustadz Wahyudin, kemudian ada dari Jakarta, ada dari Bogor, ya, ada juga dari Malaysia, dan beberapa pengurus ataupun anggota Forbis yang lainnya yang insya Allah menyaksikan pelantikan ini. Sebelum membacakan atau rekan-rekan membaca ikrar, saya atas nama Ketua Umum Forbis Pusat ingin menanyakan kepada rekan-rekan. Yang pertama, mohon dijawab dengan segenap hati dan kesungguhan serta keikhlasan. Yang pertama, siapkah saudara-saudara membina segenap anggota dalam mengamalkan prinsip-prinsip pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor? Siap. Siapkah saudara-saudara untuk bertanggung jawab atas kemajuan, kelangsungan, dan kemajuan Forbis IKPM Gontor Cabang Blitar? Siap. Siapkah saudara-saudara memenuhi ketentuan-ketentuan dan menjaga nama baik organisasi serta berkhidmat pada agama, bangsa, dan negara? Siap. Siapkah saudara-saudara menggerakkan Forbis IKPM Gontor Cabang Blitar secara dinamis tanpa mengganggu kegiatan organisasi lain? Siap. Selanjutnya, siapkah saudara-saudara untuk berikrar? Siap. Silakan ikrar dipandu oleh ketua dan diikuti oleh para pengurus dan anggotanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kami menyatakan kesediaan kami menyatakan kesediaan dengan tulus ikhlas dengan tulus ikhlas untuk menerima amanat untuk menerima amanat sebagai pengurus Forum Bisnis Forbis IKPM Gontor sebagai pengurus Forum Bisnis Forbis IKPM Gontor Cabang Blitar periode 2021 hingga 2026. Cabang Blitar periode 2021 hingga 2026. Dengan mengharap hidayah dan taufiknya, Dengan mengharap hidayah dan taufiknya, kami berikrar untuk kami berikrar untuk 1. 1. Membina segenap anggota Membina segenap anggota dalam mengamalkan prinsip-prinsip dalam mengamalkan prinsip-prinsip
Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor. Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor. 2. Bertanggung jawab atas kelangsungan Bertanggung jawab atas kelangsungan dan kemajuan Forum Bisnis IKPM Gontor Cabang Blitar. Forum Bisnis IKPM Gontor Cabang Blitar. 3. Memenuhi ketentuan-ketentuan dan menjaga nama baik organisasi serta berkhidmat kepada agama, bangsa, dan negara. 4. Menggerakkan Forum Bisnis IKPM Gontor Cabang Blitar secara dinamis tanpa mengganggu kegiatan organisasi lain. Masih di mute, Ustaz. Baik. Terima kasih. Dengan selesainya dibacakan ikrar dari rekan-rekan para pengurus Forbis Cabang Blitar periode 2021-2026, maka secara resmi kami dari pengurus pusat mengesahkan kepengurusan Forbis IKPM Blitar periode 2021-2026. Ya, kita baca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan dan selamat pada seluruh rekan pengurus dan tentunya mudah-mudahan bisa menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Silakan untuk kembali ke posisi semula dan waktu kami serahkan kembali ke pembawa acara. Acara selanjutnya sambutan Ketua Forum Bisnis Cabang Blitar Al-Ustadz Firdaus Wirasakti. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina, wa yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang kami hormati, ini sebelumnya kan ada tas Hilangri aku Indonesiatan. Tas Hilangri otak Himalana. Al-Mukarram Al-Ustadz Atif Fuadi selaku PP KPM Gontor. Al-Mukarram Ustadz Agus Maulana selaku Ketua Umum Forbis KPM Gontor. Iya. Al-Mukarram Ustadz Munib
Farid Atamimi selaku Ketua 1 Provinsi IKPM Gontor. Dan juga para asatid dan asatidah, dan juga terutama yang di sini adalah Ustadz Agus Nuryanto selaku Ketua IKPM Cabang Blitar. Kemudian asatid yang lain, Ustadz Munib selaku Pembina Penasehat Forbis IKPM Blitar, Forbis IKPM Blitar. Kemudian seluruh asatid dan juga anggota yang kami cintai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah di majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita, panutan kita, guru kita semua, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Amin. Kemudian tidak lupa kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir di sini, teman-teman dari KPM Blitar, juga dari pengurus pusat Forbis, juga pengurus pusat PPKPM Adik utamanya. Di malam yang berbahagia ini saya sangat bersyukur sekali. Entah datangnya dari mana, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua Forbis IKPM Blitar. Padahal sebelumnya saya bercita-cita untuk menjadi Ketua IKPM Blitar. Lah kok malah ditunjuk jadi Ketua Forbis ya? Bertahap. Tapi katanya ini tahapan kaderisasinya memang agak unik ini. Karena kita warnanya ada abang hijau kuning ya, merah hijau kuning semuanya ada di sini. Jadi saya mengucapkan rasa syukur sekali lagi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang bisa kami hanya akan memberikan bukti saja. Karena kita di Blitar di sini mayoritas itu orang lapangan, orang bisnis, orang swasta, orang yang biasa di ladang, wong desa. Jadi dengan itu kita malah memiliki sebuah potensi yang itu diakui secara nasional dan internasional. Alhamdulillah. Kita semua pelaku usaha di sini, pelaku budidaya, ya, produsen. Kita di sini mayoritas adalah produsen, petani koi untuk bidang perikanan, kemudian peternakan itu di bidang telur ayam. Jadi kita bersyukur sekali. Semoga saja ketika kita sudah dipertemukan di majelis yang mulia ini, kita bisa merapatkan barisan, kemudian membentuk sebuah jaringan usaha yang berkah. Amin. Yang kemudian kita bisa memberikan sumbangsih kepada umat ini khususnya, dan juga untuk negara Indonesia yang tercinta, dan juga utamanya untuk nanti adik-adik kita alumni yang khususnya di wilayah Blitaraya. Jadi saya tidak bisa berpanjang lebar untuk menyampaikan sambutan. Yang jelas kita tetap semangat, dan semoga saya berharap dari dukungan dari teman-teman semuanya, dari asatid, untuk saling bahu-membahu, untuk saling membantu, dan akhirnya kita akan menjadi sebuah organisasi yang
solid Amin. Amin. yang akhirnya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bondo bau pikir lek perlu sak nyawane pisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shallu ala nabi. Akhirnya aku qouli hada summa akhirul kalam wallahu muwaffiq ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Umum Forum Bisnis IKPM Gontor, Al-Ustadz Agus Maulana. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustadz Muhammad Adib selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IKPM yang mana merupakan induk dari Porbis selaku organisasi. Yang kami hormati para ketua, wakil ketua umum, jajaran pengurus pusat ya Forum Bisnis IKPM Gontor periodenya 2019-2024. Ini merupakan periode yang kedua. Para anggota Porbis yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bisa bergabung, dan terutama yang kami hormati Al-Ustadz Agus Nuryanto selaku Ketua IKPM Cabang Blitar yang alhamdulillah berkat arahan dan bimbingan beliau, rekan-rekan bisa menyelenggarakan pemilihan sekaligus pelantikan pengurus Porbis Cabang Blitar ini. Juga Ustadz Munib selaku Dewan Penasehat dan jajaran pengurus yang baru saja dilantik tadi, yang dikomandani oleh Al-Ustadz Firdaus Wira Sakti. Wah, ini rupanya Sakti. Jadi dari namanya aja udah kelihatan, apalagi tadi kita dengar sambutannya betul-betul sakti kelihatannya. Insya Allah sakti. Iya. Kelihatannya wong deso tapi sakti ini. Desonya itu sama, Ustaz, sama. Ya. Baik, alhamdulillah. Yang pertama, saya sangat senang sekali malam hari ini, walaupun melalui virtual tidak bisa langsung, kelihatannya di sana ada kopi, ada sijar, ada apa ya. Tapi Masya Allah, ayo, seolah-olah kita ini dekat ya. Inilah teknologi yang saat ini bisa terus menyempurnakan kegiatan-kegiatan kita, dan terutama saya sangat bahagia karena pelantikan Porbis Cabang Blitar ini sangat istimewa. Wah, jadi di samping tadi ketuanya sangat istimewa, tapi yang penting lagi momen pelantikan Porbis IKPM Cabang Blitar ini dilakukan pada bulan September
di mana ini adalah pas ulang tahun Porbis yang kelima. Alhamdulillah. Jadi, Porbis dilahirkan atau dibentuk, disahkan oleh PPIKPM ada pada tanggal 2 September 2016. Artinya 5 tahun yang lalu. Dan pada bulan ini pula Porbis IKPM Blitar terbentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang kedua istimewanya lagi adalah pelantikan Porbis cabang Blitar ini adalah yang pertama dilakukan secara virtual ya, Ustadz Munib ya, betul Ustadz Munib ya? Betul Ustadz, pertama ini perdana. Jadi al-fadlu lil mubtadi. Nah, lil mubtadi. Jadi ini yang perdana, yang pertama, dan insya Allah nanti akan diikuti oleh cabang-cabang lainnya, baik secara langsung maupun secara virtual. Maka begitu istimewanya pelantikan Porbis IKPM cabang Blitar ini, sehingga kita punya harapan besar bahwasanya apa yang kemudian diinginkan oleh pondok terkait dengan adanya Porbis-Porbis di setiap IKPM cabang. Rekan-rekan sekalian, Porbis ini adalah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gontor yang membidangi para alumni yang bergerak di bidang usaha, juga kalangan profesional. Nah, Porbis juga merupakan amanat dari Mubes IKPM, di mana dalam Mubes IKPM yang dilaksanakan terakhir kemarin itu mewajibkan ya setiap IKPM cabang mempunyai organ ya organisasi atau organ kelengkapan organisasinya yang di bawahnya, yaitu namanya Forum Bisnis ataupun Porbis. Sehingga selamat kepada IKPM cabang Blitar yang sudah melengkapi organisasinya dengan adanya kelengkapan organ ini, yaitu salah satunya adalah adanya Porbis. Maka saya kira IKPM-IKPM yang belum ada Porbisnya, nah ini mungkin nanti Ketua satu bidang organisasi Ustadz Munib akan terus mendorong agar terbentuk sebagai amanat dari Bapak Pimpinan, Pak Kiai Hasan, yang langsung menyampaikan bahwasanya dibentuk saja dulu, ya kan, dibentuk. Tajamu saja dulu. Nah, nanti baru diperbaiki, baru disempurnakan, baru muncul hal-hal yang kemudian kita bisa lakukan. Maka inilah yang kemudian insya Allah karena pandemi kemarin membuat aktivitasnya menjadi sedikit terhambat, tapi insya Allah mulai hari ini dengan ditandai pelantikan dari Porbis cabang Blitar, mudah-mudahan ke depan semakin bisa banyak IKPM cabang yang membentuk ataupun melakukan melengkapi keorganisasiannya dengan adanya Porbis. Lalu apa setelah terbentuk Porbis itu? Nah, Porbis ini adalah amanat pondok, maka kita harus bisa menjaga amanat ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang membentuknya. Saya kasih kasih garis bawah lagi. Jadi apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan yang membentuknya, keinginan, tujuan yang membentuknya, yaitu pondok ataupun Gontor. Maka Porbis nggak bisa semaunya, harus tunduk pada aturan-aturan, pada regulasi-regulasi, pada khitoh yang memang digariskan di dalam pembentukan Porbis, yaitu terutama di dalam ADART dan juga ketentuan-ketentuan lain. Nah, adapun rekan-rekan sekalian, potensi-potensi ekonomi di setiap wilayah itu sangat banyak dan beragam. Bahkan mungkin banyak juga rekan-rekan yang tidak terdeteksi atau tidak tergali informasinya, yang mana padahal usahanya ada ya.
tapi kita tidak mengenalnya. Nah, dengan adanya Porbis diharapkan terjadi sinergi, terjadi sharing, terjadi saling melengkapi ataupun saling mengasah, mengasuh, ya, berkolaborasi sesama anggota, baik di wilayah setempat, misalkan di Blitar, maupun antar kota, antar daerah. Tadi itu nasional maupun internasional. Kalau kemudian rekan-rekan Porbis Blitar itu banyak ikan koi sama telur, nah, saya kira tidak ada daerah yang nggak butuh telur, nggak ada daerah yang nggak butuh ikan koi. Tapi persoalannya, adakah alumni yang kemudian bisa bersinergi ya sesama kita untuk kemudian mengembangkannya di wilayah-wilayah yang lain? Ini persoalan-persoalan berikutnya. Dan banyak juga teman-teman kita, para anggota muda ataupun alumni muda yang membutuhkan bantuan kita agar bisa membimbing mereka. Karena di bidang ekonomi ini sangat penting. Mendirikan pondok butuh kemandirian ekonomi. Berumah tangga juga membutuhkan kemandirian ekonomi. Ya, mau beramal soleh juga butuh ekonomi. Oleh karena itu, sangatlah penting momentum di dalam mengembangkan dan meningkatkan kekuatan ekonomi alumni dan santri. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan rekan-rekan Porbis Blitar ini bisa terus konsisten, istiqomah di dalam bersilaturahim dan juga menjalin sinergi kerjasama silaturahim ya dengan yang muda-muda maupun yang senior, dan bisa bersinergi dengan Porbis secara keseluruhannya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah ke depan kita terus berkomunikasi dengan Porbis Pusat, karena pada hakikatnya kita semuanya tidak bisa lepas dari KPM dan kita juga tidak boleh lepas dari struktur organisasi yang sudah ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada rekan-rekan atas terbentuknya dan dilantiknya pengurus Porbis cabang Blitar. Nanti Ustadz Munib akan mengimbau dan memberi menginformasikan kepada Porbis wilayah lain atau cabang lain agar memberikan ucapan-ucapan selamat kepada Porbis Blitar dan kita viralkan di media-media supaya ini menjadi syiar buat yang lain-lainnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut acara selanjutnya, amanah dan nasihat oleh Ketua Umum PP IKPM Gontor, Al-Ustadz Dr. Adib Fuadi Nuris. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes 1 2 3 suaranya jelas ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Porbis IKPM Gontor Al-Ustadz Al-Hajj Agus Maulana beserta ketua lainnya. Di sini ada Ustadz Anas Asrofi dan juga ada Ustadz Munif At-Tamimi dan juga para pengurus Porbis IKPM Gontor Pusat dan juga para alumni Gontor IKPM cabang Blitar dan pengurus Porbis IKPM Gontor cabang Blitar yang saya muliakan, yang semuanya berbahagia pada malam hari ini. Pertama, rasa syukur yang susah mungkin untuk diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah dalam situasi yang seperti ini kita
diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertatap muka walaupun ber-Zoom ria dan bertelekonferensi. Alhamdulillah diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga program-program Forbis IKPM Gontor dan juga program-program di IKPM Cabang Blitar dan juga di Forbis IKPM Blitar dan juga di PPKP Pusat bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa halangan satu apapun. Alhamdulillah dinamika yang sudah kita alami bersama-sama selama 2 tahun pandemi COVID-19 ini memang sungguh bisa dikatakan memukul kita semuanya, baik kami yang ada di dalam pondok, juga teman-teman alumni-alumni yang ada di tempat masing-masing, di masing-masing daerah, termasuk juga teman-teman para pengusaha-pengusaha dan juga para wirausaha dan UMKM, alumni Pondok Madrasah Gontor, ini tentunya sangat berdampak sekali. Tapi alhamdulillah keimanan dan ketakwaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi dan menyusutkan niat kita di dalam berjihad, di dalam bermuamalah sama Allah, muamalah manas, di dalam kita beribadah, dan seterusnya kita selalu bisa berikhtiar dengan sebaik mungkin. Dan alhamdulillah selama pandemi ini kami juga tidak melihat ada alumni-alumni Gontor yang kelaparan, alumni-alumni Gontor yang kehausan, dan alhamdulillah dengan jurus kita semuanya, jurus tajamu, jurus tandif, jurus ta'awun, jurus konsul, semuanya alhamdulillah bisa menjadi daya tahan kita semuanya. Jadi inilah apa yang bisa kita rasakan, ternyata kehidupan di pondok ini ternyata di dalam masa-masa seperti ini sangat berarti sekali. Makan tidak makan bisa kumpul seperti tajamu Forbis pada malam hari ini. Ternyata toamnya juga belum ada, yang baru ada kopinya. Mudah-mudahan setelah ini makan. Iya, teman-teman yang saya cintai dan saya hormati, saya muliakan, bahwa orientasi berdirinya dan didirikannya Forbis IKPM Gontor ini tidak lain hanyalah sebagai wadah silaturahim, wadah ta'awun, wadah tajamu bagi alumni-alumni Gontor yang profesinya bukan hanya saja pengusaha secara real, tapi juga lintas usaha, ada usaha bidang jasa, ada bidang produksi, ada bidang profesional lainnya, ada yang di jalur hukum, ada yang di hukum juga, ada di tengah jalur. Jadi ini semuanya adalah sebuah wadah kita. Dengan arti lain bahwa pimpinan Pondok Madrasah Gontor setelah sekian lama membina kita ketika kita nyati di dalam pondok, kemudian kita keluar, rasa hati dan ikatan lahir maupun batin tidak bisa dibendung. Artinya pengen terus menyapa anak-anaknya, alumni-alumninya yang barangkali sudah lama tidak bertemu dan bertebaran di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara sampai dengan ujung selatan. Nah, karena memang profesi alumni Gontor ini berbeda-beda. Ada yang jadi dosen, ada yang pura-pura jadi dosen, ada yang yahanu jadi dosen, ada juga yang profesinya sebagai ngakunya pengusaha padahal sebenarnya pengangguran, itu juga banyak. Jadi ada yang ngakunya tukang masgul daiman padahal asli juga proletar. Jadi kerjanya aktif kemana-mana membawa tas. Jadi inilah karena kita ini alumni dengan guru-guru dengan kiai yang ada di Gontor ini mempunyai rasa silaturahim yang sangat kuat dan rasa tanggung jawab yang tidak pernah putus, tidak pernah luntur. Suaranya mati, Sir. Halo, tes.
Satu. Headset antum, Ustaz. Oke. Karena sebentar. Oke. Oke. Karena hubungan antara para pimpinan, para kiai, para guru dengan alumni-alumninya ini ibarat orang tua dengan anak, ayah dengan anak, ibu dengan anak. Itu tidak pernah putus, tidak pernah tidak pernah hilang dari doa dan dari pandangan. Maka oleh karena itu, karena anaknya ini banyak, tentunya cara mengawalnya pun juga berbeda-beda. Nah, untuk para alumni-alumni yang tentunya seperti antum semuanya, bukan seperti saya, karena untuk pengusaha, saya pura-pura berusaha. Dikatakan pengusahaan. Antum masgul, nahnu proletar. Nah, karena yang ada di depan kita semuanya adalah para pengusaha yang sudah semuanya ini. Tentunya cara kita mengumpulkan dan membina itu juga berbeda. Beda kaitannya dengan pimpinan pondok mengumpulkan para alumni-alumni yang profesinya adalah sebagai ustadz-ustadz. Tentunya ustadz-ustadz ini lebih cenderung kepada dalam hal dunia pendidikan. Bentar. Halo, ini dari saya atau dari? Ada dari ini yang hidup. Pak Yudi ini. Oke, nah dari Blitar ternyata ini. Ya, karena alumni-alumni itu banyak background daripada profesinya, maka tentunya cara pimpinan pondok juga melalui kami di PPKPM di dalam rangka untuk membina alumni-alumni tentunya harus bisa fokus kepada bidangnya masing-masing supaya apa? Supaya masing-masing bisa lebih bisa kembali kepada khitoh Pondok Modern Darussalam Gontor pada nilai-nilai dan ajaran-ajarannya. Ada teman-teman alumni yang kebetulan tergabung di dalam Forbis ini, alhamdulillah. Sejauh kami dan sejauh pengetahuan kami semuanya baik di PPKPM dan juga di Forbis KPM Gontor yang pusat, alhamdulillah belum pernah ataupun belum menemukan alumni-alumni yang menyeleweng dari nilai-nilai jiwa dan pancasila dan filsafat hidup dan ajaran-ajaran Gontor. Insya Allah para pedagang-pedagang, para pengusaha-pengusaha ini masih tetap pada prinsip manjada wajada, mansobaratofiro, faman ta'akhoro fala umana alaihi. Jadi prinsipnya itu yang tidak yang terlambat jadi tidak keduman ya, para umana, para kumanan. Lah inilah nilai-nilai dan jiwa-jiwa Gontor jangan sampai kita lepaskan begitu saja di dalam kita berbisnis dan berusaha. Tentunya kami di pengurus Forbis PPKPM, alhamdulillah setiap bulan kita mengadakan pertemuan-pertemuan dan kita tawasul haqi wa tawasul sabri, sekaligus juga kita mengadakan pelatihan-pelatihan wirausaha, pelatihan manajemen bisnis, pelatihan mulai usaha dan mengembangkan usaha. Kemudian ada juga informasi-informasi lain terkait dengan dunia usaha, ada kerjasama antar anggota, ada bazar virtual bersama, ada bazar offline, ada bazar online, dan dinamika-dinamika yang sudah kita lakukan bersama-sama, sudah kita programkan dan sudah kita laksanakan, dan itu semuanya menjadi dinamika dan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita semakin hari semakin kuat. Bahwa ajaran-ajaran Gontor tetap kita laksanakan di dalam dunia usaha, dan kita tetap bahwa orientasi dan nilai-nilai Pondok Modern Darussalam Gontor di dalam bisnis tentunya sudah kita pelajari bersama selama kita mondok di Gontor, dan pada hari ini dan seterusnya kita mengamalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Gontor di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam dunia usaha-usaha. Dan alhamdulillah anggota Forbis di KPM Gontor, tentunya di KPM Gontor cabang Blitar ini banyak sekali karya-karya dan usaha-usaha yang sudah dibuat oleh para alumni.
Tadi sudah disebutkan ada pengusaha ikan koi, mungkin dulunya sering lihat kolam ikannya para ustadz-ustadz ternyata hilang atau diambil atau dibakar. Ada juga yang bisnis telur, mungkin ketika dulu tabur bedo itu tidak dapat maka setelah alumni mencoba menternak ayam dan sehingga telurnya menjadi banyak, mengingat itu. Dan juga ada usaha-usaha lain, ada usaha konveksi, kemudian ada usaha travel dan sebagainya, ada yang petani. Jadi yang petani jadilah petani yang muslim, yang baik, yang bermanfaat. Kemudian yang menjadi peternak jadilah peternak yang baik, yang halal. Kemudian yang menjadi bisnis di garmen, buatlah karya-karya busana-busana muslimah dan busana-busana yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, yang menjadi pengusaha bidang jasa, berjasalah, tapi jangan minta jasa. Tapi kalau ada jasa yang lebih, alhamdulillah. Kalau kurang, jangan gerutu gitu ya. Jadi ini semuanya adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh Gontor kepada kita semuanya. Berbisnis ala Islam. Nah, berbisnis ala Islam itu belajar dari bisnis ala Rasulullah yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Kita tidak tidak mengejar keuntungan duniawi, tetapi yang kita kejar adalah keuntungan ukhrawi. Insya Allah dari hasil dari apa yang kita usahakan, insya Allah kalau alumni Gontor tentunya untuk makan insya Allah sudah lebih daripada cukup. Untuk sandang pangan insya Allah dicukupkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal bagaimana kita berusaha melalui usaha-usaha mandiri kita, melalui bisnis yang kita lakukan, dan itu kita orientasikan bukan hanya untuk memperkaya diri, tetapi memperkaya amal ibadah kita di hari akhir. Alhamdulillah dapat contoh dari Ustadz Agus Maulana. Saya banyak belajar dari Ustadz Agus Maulana. Beliau usaha tentunya jatuh bangun di dalam dunia usaha, tetapi alhamdulillah dari apa yang beliau lakukan ketika beliau semakin besar dikeluarkan untuk zakat, infak, sedekah, mendirikan membantu pesantren dan sebagainya, alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali. Jadi bukan berkurang hartanya tetapi malah berlipat ganda. Dulu bengkelnya hanya 1, sekarang bengkelnya hampir 10. Alhamdulillah. Ini artinya kita bisnis al-Islam. Ada Ustadz Anas Asrafi, masya Allah, wa tabarakallah. Beliau punya puluhan franchise toko sari bumi bahan bangunan. Ada Ustadz Munif Tamimi, pengusaha travel haji dan umroh. Meskipun 2 tahun ini pandemi, tapi alhamdulillah rezekinya mengalir terus seperti air deras dari Sungai Berantas menuju ke laut. Alhamdulillah selalu banjir. Dan ada teman-teman yang lain, alhamdulillah. Inilah menjadi ciri khas kita semuanya bahwa apa yang menjadi orientasi di dalam kita berusaha dan berupaya untuk di dalam kita usaha bisnis itu kita orientasikan bahwa bisnis itu adalah bisnis kita untuk Allah. Hakikatnya kita berbisnis jual beli antar manusia, tapi kalau kita betul-betul niatkan untuk ibadah, maka sesungguhnya bisnis kita itu adalah bisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain daripada itu, ini kok saya seperti ceramah panjang sekali nantinya ini. Lain daripada itu, tentunya tali silaturahim di antara teman-teman IKPM di Blitar, baik itu yang berprofesi sebagai guru, kiai, kemudian dosen, kemudian pengusaha, tentunya harus selalu ditingkatkan, digerakkan sehingga sinergi dan multi sinergi dapat terbentuk, sehingga keakraban dan kekuatan ukhuwah Islamiyah semakin hari semakin meningkat, dan bisa bagi orang bisnis kan tentunya punya potensi. Nah itu dia, punya toko ini, punya usaha ini, punya ini, itu bisa kerjasama. Atau ada kepala sekolah pesantren misalkan, antum punya garmen bisa ditawarkan. Nah ini ya, sinergi daripada kita berbisnis dengan orang non muslim, lebih baik kita berbisnis di antara kita semuanya. Daripada kita beli di luar alumni, lebih kita membeli produk-produk alumni kita sendiri. Dan insya Allah dari Gontor pun sudah membuka keran untuk sinergi dengan alumni-alumni, dan kita tentunya bagaimanapun juga dari Gontor ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu pengen supaya
produk-produk yang dibutuhkan oleh Gontor itu juga disuplai dari para alumni-alumni yang kebetulan produknya masuk di Pondok Darussalam Gontor. Dan ini semuanya memang harus siap. Jadi telurnya kalau bisa dikirim juga. Nah. Siap. Tapi koinnya dikirim ke Gontor hidup-hidup, jangan sampai koinnya udah matang. Gampang, nanti lewat Bataria Express. Iya, sudah ada Bataria Express, Ustaz. Sudah ada Bataria Express. Saya nantang pengusaha koi, bisakah lauk santri hari Jumat siang itu diganti dari lele ke koi? Bisa nggak? Bisa. Nah, urusan wujud, Ustaz. Kayak koi. Kayak koi khas Blitar. Ya. Kayak koi siap. Ya koi, ada koi bakar ya, koi goreng. Wah, kayak semakin nikmat. Ya, itulah, apa namanya yang mungkin kita lakukan, kita berikan kepada pondok. Artinya kita tidak harus memberikan sesuatu pada pondok dalam bentuk barang ataupun ini, tapi kita bisa wujud pikiran, bisa wujud ide, gagasan, bisa wujud bantuan edukasi kepada pelaku wirausaha di Gontor dan juga di tempat-tempat lain. Tentunya itu juga menjadi harapan kita semuanya, supaya itu adalah bagian dari amal soleh kita bersama. Barangkali nanti bisnis koi ataupun cara usaha koi nanti kapan-kapan nanti kita perkenalkan kepada alumni-alumni, karena memang ini sangat menarik. Ikan itu kadang-kadang menjadi incaran ya. Kadang-kadang kita belinya 100.000, ternyata ditawar orang 100 juta. Itu kadang-kadang rizqun min haitsu la yahtasib, gitu kan. Nah, kalau laku, kalau ada, kalau tidak ada jangan berharap. Iya itu. Kadang-kadang begitu, namanya rezeki kan begitu. Dikirain koinnya cuma warna putih, ada titiknya merah satu, enggak dianggap sebagai produk yang berharga. Tapi begitu ada yang mencari hal itu, tentunya ini bisa menjadi potensi bisnis yang luar biasa. Ya, teman-teman sekalian, mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, hanya kami ingin mengajak teman-teman semuanya, para anggota Forbis IKP Gontor, ayo kita tingkatkan produktivitas kita di dalam berusaha. Jangan menyerah, tapi kita pantang menyerah, harus terus maju, terus progres ke depan di dalam kita meraih cita-cita kita bersama. Jadilah antum semuanya dan kita semuanya menjadi pengusaha-pengusaha yang baik, menjadi pengusaha-pengusaha yang kaya raya dan tiada batas kayanya, karena muslim yang kaya itu lebih baik daripada muslim yang miskin. Tapi semiskin-miskinnya orang muslim itu lebih baik juga daripada orang kaya tidak mengeluarkan zakat, kan gitu ya. Ya, tapi insya Allah kita semuanya min ahli zakat, wa min ahli sedekah, wa min ahli khair insya Allah. Dan kami juga terus terang ingin mengajak kepada teman-teman semuanya yang ada di acara ini bahwa kekuatan kita ada di ukhuwah kita semuanya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi memang betul dalam hal ini bahwa kekuatan ekonomi dunia ini bukan dipegang oleh orang-orang muslim. Pengusaha muslim itu boleh dikatakan tidak sampai dari 5% di seluruh dunia. Nah, akan tetapi kita dengan minoritas kita sebagai pengusaha muslim, marilah kita jaga ukhuwah Islamiyah kita supaya 5% ini kekuatannya lebih daripada 100%. Kita berusaha untuk bisa cinta dengan produk kita sendiri. Kalau ada beli Indonesia, coba nanti kita ke depan ada beli produk alumni kita sendiri. Dan dengan demikian, kalau itu bisa lebih bagus, insya Allah nanti kita akan buat sistemnya, kita akan membuat regulasinya, kita akan membuat mata rantai sirkulasi bisnisnya, dan insya Allah akan menjadi barokah untuk kita semuanya. Dan sebelum ini memang sudah dibuat program virtual bisnisnya. Jadi silakan nanti anggota IKPM Blitar, anggota Forbis IKPM Blitar yang baru nanti bisa melihat website Forbis IKPM Gontor dan juga melihat daripada playstore kita di Forbis IKPM Gontor, sehingga produk apa saja bisa kita masukkan. Dan tentunya ketika itu menjadi viral,
tentunya banyak alumni yang membuka dan nantinya akan terbangun ekonomi di antara kita sendiri. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pengurus yang baru saja dilantik ini mempunyai semangat 45, mempunyai semangat yang baru sehingga bisa menggerakkan perekonomian di IKP Blitar dan juga di Kabupaten Blitar ini semakin meningkat, dan tugas kita semuanya adalah untuk kepentingan umat dan bangsa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang dipimpin oleh Al-Ustaz Agus Nuryanto selaku Ketua IKPM Cabang Blitar. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah fina wa fina fil masjidah. Ya rabbana alhamdulillah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiyatan fil jasad. Amin. Ziyadatan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fil rizqi. Amin. Tawbatan qabla Amin. maghfiratan minal maut. Amin. Maghfiratan minal maut. Amin. Hawin alaina fi sakaratil maut. Amin. Najatan minan nar. Amin. Wal afwa wal ihsan. Amin. Allahumma sahhil umurana. Amin. Allahumma sahhil umurana. Amin. Allahumma sahhil umurana. Amin. Wa umur walidayna. Amin. Wa jami'il muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup. Marilah kita tutup acara pelantikan pengurus Forbis IKPM Gontor Cabang Blitar dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berlanjut ke acara selanjutnya, pelatihan desain organisasi Forum Bisnis untuk pengurus dan anggota Forum Bisnis Cabang Blitar yang dipimpin oleh Ketua 1 Forum Bisnis PP IKPM Bidang Keorganisasian dan Keanggotaan Al-Ustaz Munif Farid At-Tamimi. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Siap. Jazakallah khair. Kami share screen-nya dulu ya. Tambah Ustaz. Muncul ya? Betul Ustaz. Sebentar. Slideshow. Jelas ya? Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum PPIKPM Dr. Haji Adi Fuadi Nuris, Ketua Umum Forbis dan jajaran Ketua Forbis, pengurus Forbis, serta Ketua IKPM Blitar, Ketua Forbis Blitar dan seluruh pengurus Forbis Pusat, Forbis Blitar dan keluarga besar alumni Gontor. Azakumullah. Alhamdulillah, sebuah kesempatan yang sangat mahal ini. Saat ini, sebagaimana disampaikan Ketum tadi, ini adalah pelantikan perdana virtual. Dan ini adalah sebuah semangat baru bagi kita semua. Kita lihat Forbis Blitar ini muda tapi luar biasa. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Arahan, ya silahkan mau tepuk tangan dulu, jangan separuh-separuh. Ya. Langsung saja karena kita akan persingkat beberapa hal yang akan kita sampaikan saat ini tentang desain organisasi Forbis
sekaligus kita akan menyampaikan tentang program kerja. Setelah Forbis di Blitar ini terbentuk, mau ngapain selama 5 tahun? Nah, itu kan perlu kita sampaikan, perlu kita jelaskan langkah-langkahnya, awalnya mau ngapain, tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Ayahanda tercinta Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, beliau pernah menyampaikan di pelantikan Ketua Forbis IKPM Gontor, di saat itu di Kasepuhan Cirebon pada tanggal 28 Oktober. Beliau mengatakan, walaupun Forbis ini agak terlambat kita bentuk, tetap semuanya harus mendukung. Minimal kita dapat membina, mengarahkan, serta mengadakan pelatihan bisnis. Untuk seluruh alumni yang akan memulai bisnis, juga alumni yang baru bergerak di bidang bisnis atau usaha, atau scale up apapun, dan seterusnya, bahkan yang sudah besar, tetap harus dibina. Kenapa? Supaya kita tetap dalam rule Islam, sistem bisnis yang baik, yang benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adib tadi. Itu benar apa yang disampaikan oleh beliau. Maka dari itu, setelah Forbis ini terbentuk, satu persatu formulanya kita rapikan, termasuk program kerjanya juga harus kita rapikan. Karena program kerja ini sebuah komponen yang sangat penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuannya. Kalau kita mau sukses, kita lihat programnya sudah ketahuan. Oh, Forbis Blitar programnya ini kita lihat saat tahun pertama, kedua, dan seterusnya, maka akan terpantau. Yang dimaksud dengan program kerja itu, pertama adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama. Maka nanti pengurus semuanya ini akan duduk, disepakati satu persatu tiap-tiap bagian. Begitu juga program kerja ini dibuat secara terarah. Maka akan ada penasehat. Ada Syekh Munib tadi, beliau selaku senior dan penasehatnya, beliau juga akan selalu mengarahkan. Kemudian ada Ustadz Agus selaku ketua IKPM Blitar juga akan selalu mengarahkan. Maka kami jelaskan kepada ketua bahwasannya di Forbis, karena Forbis ini di bawah naungan PP IKPM, maka yang akan menjadi penasehat dan pembina itu dari masyayikh IKPM. Pembinanya juga itu adalah ketua IKPM. Kalau sudah terarah, maka Forbis Blitar, insya Allah organisasi kita akan mencapai sebuah tujuan yang sukses dan akan menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target. Yang mana hasilnya pasti akan dievaluasi di setiap akhir kepengurusan. Kemudian selanjutnya adalah buat apa sih kita itu membentuk program kerja? Pertama, jelas sekali program kerja itu ditujukan untuk membantu pencapaian visi dan misi. Visi dan misi Forbis insya Allah sudah pernah kami kirim. Yang kedua, organisasi akan sistematis dan terstruktur. Kalau ada program kerjanya, jelas langkah kita. Semua pengurus tahu tugas, tupoksinya masing-masing. Sekretaris tahu tupoksinya, bendahara juga tahu, yang tadi telur juga tahu, yang koi juga tahu apa tupoksinya masing-masing. Selain itu akan membantu menjawab kebutuhan organisasi. Maka semuanya di dalam organisasi Forbis, pusat maupun cabang, insya Allah wajib memiliki program kerja. Selain itu, kita harus tahu juga manfaatnya. Yang pertama, memunculkan rasa kebersamaan. Kalau seluruh anggota Forbis ini bersama-sama menyusun program, kemudian disepakati bersama, sesuai tujuan organisasi dan sesuai sunnah dan arahan dari Pondok Pesantren Salam Gontor, maka sukses insya Allah program tahun ini. Dan ini adalah Forbis Blitar perdana ya. Ini Forbis dilantik perdana, sehingga adik-adik atau kepengurusan yang akan datang pasti akan berusaha untuk memperbaiki dengan pencapaian-pencapaian yang sudah baik. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Yang ketiga, organisasi pasti akan semakin baik. Itu. Adapun tahapannya, nanti para pengurus dalam menyusun program
tahapan-tahapannya perlu analisa, kemudian ide dasar, kemudian tujuan apa yang akan diwujudkan melalui program kerja. Maka tujuan ini harus sesuai dengan ide-ide dasar yang ditentukan dan juga harus realistis, sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan juga persoalan-persoalan yang akan dipecahkan bersama. Jangan kita membuat program yang terlalu muluk-muluk, yang memang sudah jelas kita tidak akan mampu menjangkaunya. Yang realistis saja. Kemudian subjek sasarannya harus jelas, kemudian model dan materinya juga, ukuran keberhasilannya, karena ini akan dievaluasi. Evaluasinya bisa setiap kegiatan, bisa setiap tahun, dan juga pastinya di akhir program akan dievaluasi di 5 tahun. Tempat dan waktu sudah jelas, Blitar. Waktunya selama 5 tahun kepengurusan ini. Kemudian tim pelaksana, jelas juga pelaksananya adalah pengurus Forbis Blitar. Selanjutnya, struktur pengurus, insya Allah ini sudah pada tahu struktur pengurus. Sudah ada penasehat, pembina, ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian struktur tambahan. Kalau tadi yang 5 itu wajib, kemudian struktur tambahan. Nah ini kita lihat di sini Blitar kan ada bagian koi, ada bagian telur. Nanti perlu dirapikan kembali. Bagian koi dan telur itu bisa dimasukkan kepada struktur tambahan. Misalnya yang telur itu menjadi divisi pelatihan, monitoring, and coaching. Itu telur akan beralih ke situ. Pelatihannya bisa banyak. Nanti pelatihan pengelolaan telur, itu telur bisa diolah segala macam bentuknya. Bagaimana supaya kualitas telurnya supaya lebih baik, bagaimana ayam itu bisa menelur lebih banyak, dan seterusnya, itu perlu pelatihan. Juga nanti dia akan memonitoring atau akan mengadakan pelatihan tentang koi. Itu bisa masuk ke divisi pelatihan. Adapun yang orang-orang koi tadi, pengurus koi, itu bisa menjadi masuk divisi kerjasama internal dan eksternal. Jadi semuanya akan saling kerjasama. Ketika nanti pengurus di Forbis Blitar ini anggotanya semakin bertambah, perlu ditambah divisi selanjutnya, silakan. Kan ada divisi analisis bisnis, divisi sinergi usaha, divisi promosi dan expo. Kalau antum bertanya-tanya, tugasnya divisi-divisi ini apa, Ustaz? Langkahnya bagaimana? Apa saja yang perlu kita perbuat? Selanjutnya akan kita jelaskan. Ini adalah ruang lingkup Forbis dulu ya. Ruang lingkup Forbis secara sederhana, khususnya yang di cabang, nggak usah muluk-muluk, ini saja kita laksanakan. Yang pertama, mendata seluruh pengusaha IKPM Gontor. Kita data yang ada di Blitar saja, nama, alamat, nomor telepon, yang ada WA-nya pasti, karena saat ini yang familiar adalah WA, kemudian usahanya di bidang apa. Kalau kita sudah data, kita akan tahu pengusaha-pengusaha alumni ini bidangnya apa saja, kemudian kita bisa memetakan. Dipetakan, oh ini bisa bagian ini, oh ini nanti akan bergerak di bidang ini, terus dan seterusnya. Selanjutnya mengadakan diskusi, seminar pendidikan, pelatihan, workshop, penelitian dan kajian ilmiah seputar bisnis. Bisnis itu harus belajar. Kita kalau mencintai saja, tapi kita tidak mempelajari, asal mengikuti saja, itu nggak bisa. Maka harus tetap ada belajar. Dan kita harus menekuni. Menekuni itu adalah bagian dari belajar. Selanjutnya, mengadakan pendampingan dan tutorial dalam pengembangan pengelolaan sumber daya manusia, SDM-nya, SDM pengusaha alumni, itu perlu. Kemudian mengadakan komunikasi dan kerjasama yang proaktif, ini dengan kemitraan pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. Banyak program di pemerintah, di Sprindak, dan lain sebagainya. Kami pun sering dulu ketika pertama kali hijrah ke Surabaya, saya sering datang ke Disperindak Surabaya. Datang saja ke sana, ikut pelatihan apa? Ikut pelatihan expo, ikut. Kemudian ada orang pelatihan ini ikut lagi, namanya muhajir. Hijrah ya ikut sudah. Kemudian dapat gratis expo ke Kalimantan, Banjarmasin, dapat expo gratis ke Batam, terus expo gratis ke Malaysia dan seterusnya. Itu perlu kerjasama dengan pemerintah. Maka pengurus Forbis harus mencari peluang-peluang itu. Untuk siapa? Ya untuk warga Blitar. Karena di tiap-tiap kabupaten, insya Allah setelah COVID ini expo-expo akan banyak sekali diadakan. Di Jawa Timur khususnya di Surabaya itu ada 24 mall. Yang mana setiap mall itu pasti tiap bulan akan mengadakan expo. Dan itu diisi oleh Disperindak, oleh tiap-tiap kabupaten.
Kalau kita tidak datang jemput bola ke Disperindak, kita akan nggak dapat jatah, akan ditinggal. Doa saya pengusaha telur, apa bisa? Banyak yang pengusaha telur asin, telur apa, semua, telur puyuh, dan lain sebagainya. Itu dapat jatah expo gratis. Kemudian, menjembatani kepentingan anggota Forbis dengan pihak-pihak terkait, baik dengan pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, membantu anggota Forbis dalam penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, baik sektor formal maupun informal, kemudian membentuk dan mendirikan lembaga pelatihan yang bersifat keterampilan dan kewirausahaan untuk anggota IKPM yang ingin memulai bisnis. Ini amanah jelas dari Pak Yayasan. Beliau ingin sekali alumni yang ingin memulai bisnis harus kita bina, harus kita bimbing. Banyak sekali alumni yang datang ke kami, ke Ustadz Agus, ke Ustadz yang lainnya, Ustadz Anas, Ustadz Imron, pasti banyak. Kami ketika alumni muda itu 2019, 2020 tahu, kami ini di Forbis Pusat, langsung datang dan bertanya ingin memulai usaha bagaimana. Ya diarahkan, ayo ikut sini dulu, latihan dulu. Misalnya latihan tentang telur. Setelah itu saya buka cabang telur kerjasama dengan dia. Kamu kerjasama selama 2 tahun, setelah kamu pintar, kamu menguasai, punya modal, buka sendiri. Cabang saya nanti akan dipegang oleh orang lain. Itu baru kita melatih dan membimbing adik-adik kita. Harapannya seperti itu. Yang terakhir, membentuk dan menghimpun galeri expo dari usaha-usaha alumni anggota Forbis. Ini tugas-tugas sederhana kita sebagai pengurus Forbis. Selanjutnya, program. Program itu kalaulah Gontor dulu ketika pertama kali berdiri, 1926, itu Pak Sahal, Pak Fanani, dan Pak Zar. Itu beliau menentukan program itu menjadi 3, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu jelas arahan dari Gontor. Maka kita pun di dalam Forbis ini, kita akan mengikuti beliau. 1926 sampai 1936 ketika setelah itu KMI, itu sebelumnya TA. TA itu beliau jadi 3. 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 3 tahun ketiga, jangka pendek, menengah, dan panjang. Forbis pun dalam kepengurusan kita selama 5 tahun ini, kita bagi 3 jangka. Jangka pendek di tahun pertama. Apa saja sih tahun pertama? Nggak usah muluk-muluk di tahun pertama. Pertama, penataan dan penertiban administrasi Forbis. Dirapikan dulu. Kemudian mendata pengusaha IKPM Gontor. Itu dulu. Terus menyusun perencanaan program kerja. Jangka pendek, panjang, menengah. Kemudian sosialisasi keberadaan Forbis IKPM Gontor kepada pihak-pihak terkait. Khususnya keluarga besar IKPM. Pihak terkait itu anggota IKPM, wali santri, keluarganya, kepemerintahan, bosnya di Blitar ini sudah dibentuk Forbis cabang Blitar, dan ini resmi, Forbis ini resmi, ada legalitasnya, dilegalkan, dan ada Kemenkumhamnya, lengkap semuanya ada Forbis. Selanjutnya, yang kelima, penyempurnaan divisi kepengurusan. Yang keenam, membuat dan menghidupkan grup Forbis. Grup ini penting sekali. Nanti antum juga seluruh pengurus Forbis Blitar ini mohon sekretaris dan ketua nanti memberikan datanya kepada kami. Karena nanti antum akan dimasukkan ke grup Forbis Pusat. Di sini sudah ada sebagian yang masuk di grup Forbis Pusat ya, dari Forbis Blitar. Yang lainnya belum, kita masukkan supaya lebih meluas. Jangkauannya lebih luas, karena di grup Forbis Pusat itu seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Ada Ustadz Nurdin, Ustadz Martin, beliau ketua Forbis Middle East and di Middle East and Afrika. Beliau membentuk Forbis Middle East and Afrika. Jadi di Timur Tengah dan Afrika sudah beliau bentuk, dikomandani oleh Ustadz Nurdin dan Ustadz Martin. Insya Allah malam ini hadir, biasanya beliau berdua selalu hadir. Hadir ya, Ustadz Martin? Belum. Oke. Selanjutnya promosi dan pelayanan kepada anggota, kemudian pembenahan kualitas layanan pengurus, kemudian penataan jaringan kerjasama. Ditoto dulu sebelum kita melangkah. Kalau bahasanya almarhum Pak Yai Sukri itu berpikir 1000 kali untuk melangkah 1 kali, supaya tidak mudah terjerumus. Yang kedua, jangka menengah. Jangka menengah itu tahun kedua dan ketiga. Apa saja di tahun kedua dan ketiga? Peningkatan jaringan kerjasama regional dan nasional,
Kalau mungkin selama ini lingkupnya antara IKPM, ini sekarang Kabupaten Blitar. Kemudian setelah itu ke Surabaya. Setelah itu ke seluruh Indonesia. Kemudian peningkatan kualitas kinerja pengurus, pengembangan SDM pengurus perlu dikembangkan. Karena akan sangat berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya kepengurusan Forbis. Maka SDM-nya dari pengurus, anggota tetap harus selalu kita tingkatkan. Pembentukan klinik konsultasi bisnis. Harus ada konsultan bisnisnya. Siapa pakar di bidang bisnis atau pengusaha Blitar, alumni yang sukses, yang bisa kita selalu datang konsultasi ke beliau. Jangan kita datang ke beliau sering-sering untuk minjem duit, jangan. Tapi kita datang untuk konsultasi bisnis atau permasalahan-permasalahan apa untuk peningkatan bisnis. Kemudian peningkatan promosi dan pelayanan anggota. Kemudian menyelenggarakan pendidikan pelatihan reguler. Terus di tahun kedua dan ketiga juga kita perlu meningkatkan kualitas pendampingan usaha. Terus memfasilitasi program temu bisnis. Nah, ini di Forbis Pusat kita selalu mengadakan temu bisnis, mengadakan pameran. Sementara pameran Expo masih break dulu karena kondisi COVID. 2 tahun ini kita tidak ada. Terakhir itu 2019. Kemudian melakukan riset. Riset itu sangat penting sekali karena kita lihat di Qatar itu dengan cuaca 55 derajat, itu tadinya tidak ada tumbuhan hijau. Saat ini tumbuh-tumbuhan mereka bertanam, bercocok tanam menjadi petani orang-orang Qatar dengan kualitas yang mengalah-ngalahi kualitas kita. Dan dia bisa ekspor ke banyak negara. Qatar itu nanam cabai, nanam tomat, nanam semua wortel dan lain sebagainya, gubis yang padahal perlu tempat dingin kalau kita tahu. Ternyata di Qatar walaupun panas dia bisa membuat hasil yang bagus. Insya Allah kita di Forbis pun bisa di berbagai macam aspek. Yang ke-10 memfasilitasi riset apabila perlu, kemudian menindaklanjutinya. Selanjutnya, nah ini jangka panjang. Jangka panjang ini di tahun ke-4 dan ke-5. Sengaja kami bagi 2 lingkaran itu, bisa dikerjakan satu persatu supaya tidak terlalu berat. Karena di tahun ke-4 ini, kalau tadi kerjasamanya regional nasional, ini sekarang kerjasamanya di tahun ke-4 dan ke-5 perlu kita tingkatkan nasional dan internasional. Nah, itu bagaimana? Jangan salah kalau pengusaha telur itu tidak bisa internasional, bisa. Kita punya senior, ada ya belum senior lah, kakak kelas saya sedikit, ada Ustadz Edi. Ustadz Edi Kusnanta itu pengusaha kerupuk. Tapi kalau jualan kerupuk itu sekali jualan 1 kontainer ke Arab Saudi. Nah, dipikir apakah orang Arab Saudi itu makan kerupuk? Tidak, jarang mereka yang makan kerupuk. Tapi jumlah masyarakat Indonesia yang menetap di sana, yang ilegal saja 2 juta, apalagi yang legal. Belum lagi jamaah umroh, jamaah haji, semuanya. Sehingga kebutuhan kerupuk itu besar. Maka beliau pengusaha kerupuk, ya jual apa kalau ditanya, ibu apa Ustadz bisnisnya? Ya jualan kerupuk. Tapi jualannya ke Saudi, kontaineran. Begitu juga telur kan itu. Siapa yang mau beli telur? Oh banyak. Banyak kebutuhan telur, banyak kebutuhan apapun. Kemarin kita bersama Ustadz Adib, bersama Ustadz Jamal, Ustadz Nurdin, Ustadz Martin, ketemu dengan salah satu senior kita, Ketua ITPC Jeddah. Dan beliau akan membantu kita, Forbis, untuk kerjasama, karena beliau hadir saat pelantikan Forbis Arab Saudi, Forbis Middle East and Afrika. Beliau hadir dan beliau menyampaikan berbagai macam angin segar untuk kita. Sayangnya terakhir kita berangkat ke sana, kemudian pulang itu bangun tidur sudah lockdown. Sehingga beliau sampaikan kita tunda setelah COVID. Apa saja hasil usaha alumni yang bisa kita sinergikan untuk dikirim ke Timur Tengah, ayo. Karena beliau mumpung jadi direkturnya di situ, ITPC Jeddah. Insya Allah kita akan banyak kerjasama dengan beliau. Inilah kerjasama nasional dan internasional yang perlu kita gerakkan di sana. Kemudian, short course of business. Kalau School of Business ini susah, masih sangat berat. Tapi itu mungkin sekali karena sudah pernah dicoba oleh penemu teori SWOT itu. Beliau mendirikan School of Business. Tapi kita short course of business saja dulu. Ya pelatihan-pelatihan sederhana lah. 2 hari, 3 hari, atau 1 jam, atau 2 jam.
Sama seperti saat ini. Pelatihan tentang desain organisasi ini sebuah pelatihan. Dan antum yang hadir di sini semuanya dari pengurus Forbis Blitar sudah kita siapkan sertifikat pelatihan tentang desain organisasi pada malam ini. Insya Allah nanti malam sertifikatnya kami kirim kepada ketua. Mohon ketua langsung dicetak dan diserahkan masing-masing kepada seluruh jajaran pengurus KPM kita. Itu ya, ketua. Alhamdulillah. Ya. Kemudian mengadakan diklat, lalu meningkatkan kualitas pendampingan wirausaha, kemudian memfasilitasi program temu bisnis tetap ada. Yang ke-6, 7 dan 8 itu juga masih kurang lebih sama, tapi kita tingkatkan berbasis iptek. Kemudian kita juga berpikir untuk nagris liman ba'dana. Jadi bagaimana technopreneurship sebagai income generation, paling tidak kita nagris liman ba'dana. Kita nggak hanya berpikir singkat untuk kita, tapi untuk anak-anak kita, generasi setelah kita. Supaya semuanya itu sudah menjadi usaha yang bergerak sendiri-sendiri. Ini kemudian kami coba buatkan sebuah gambaran singkat, kira-kira roadmap-nya itu apa? Pengurus di Forbis selama 5 tahun itu apa secara singkat? Tahun pertamanya bagaimana? Tahun keduanya bagaimana? Tahun ketiganya di tahun pertama. Silakan dikaji ulang nanti bersama. Ini materi akan kami serahkan kepada ketua dalam penyusunan program nanti dikaji bersama untuk skala lebih baik. Jadi peningkatannya panahnya kami buat ke atas supaya lebih baik. Di tahun pertama pendataan, pembentukan wadah, sosialisasi, penyusunan proker, konsep dan seterusnya. Tahun kedua meningkat lagi apa ini dan seterusnya. Tahun ketiga kita sudah beda, harus ada pelatihan bisnis. Kemudian meningkatkan pendampingannya, kemudian temu bisnis, expo harus diadakan, walaupun secara sederhana. Temu bisnis antar pengusaha di Blitar, melalui dinas-dinas, mengadakan kajian, menindaklanjuti hasil kajian, mengaplikasikan hasil kajian itu langsung di bisnis kita. Itu penting. Begitu juga di tahun keempat, pendirian short course of business, kemudian di tahun kelima ini. Inilah tugas pokok pengurus Forbis cabang Blitar yang malam ini kami presentasikan secara singkat ini tugas-tugas utamanya untuk 5 tahun pertama. Insya Allah semuanya siap ya pengurus? Siap. Insya Allah. Itu. Siap. Iya. Itu tadi singkatnya, kemudian ini secara divisi ya, per divisi. Kalau divisi divisi pelatihan, kemudian ini tugas-tugasnya, divisi promosi ini tugas-tugasnya, divisi usaha ini tugas-tugasnya, yang keempat internal dan eksternal ini, yang kelima divisi analisis bisnis ini. Kalau antum masih belum ada, baru ada 2 divisi tadi, silahkan pilih divisi mana yang mau antum pakai dulu. Nanti ketika SDM-nya bertambah, silahkan ketua bersama jajaran pengurus yang lainnya menambah divisi-divisi untuk kelengkapan dalam organisasi Forbis cabang Blitar. Kemudian ini sedikit analisis SWOT yang kami singgung di awal tadi. Sebuah penelitian bagus, sebuah analisis bagus yang ditemukan oleh Albert Humphrey itu dari Stanford Research Institute di Amerika Serikat. Beliau ini ketika suami istri ketika ditinggal anaknya meninggal, orang ditinggal anaknya meninggal, anak satu-satunya, setelah meninggal beliau wali kota ketika sang wali kota ini tidak putus asa. Beliau mengatakan seluruh kota Stanford ini akan menjadi anak saya, anak-anaknya akan menjadi anak saya. Datanglah dia langsung ke Harvard, mengatakan saya akan bangun megah untuk Harvard ini gedung. Kemudian saya akan taruh anak-anak saya ini sekolah di Harvard. Tapi Harvard menolak dan menyarankan untuk mendirikan sendiri di Stanford. Maka beliau mendirikan sendiri, kemudian membina dan sukses dengan sebuah teori yang sangat terkenal ini, teori SWOT yang diajarkan di kampus dimanapun. Mau S1, S2, S3, itu yang belajar manajemen, yang belajar bisnis, pasti akan belajar ini. Kami pun minggu lalu di kelas itu ya masih diajarin ini lagi. Cuma penerapannya lebih spesifik lagi, lebih menukik lagi kepada teori bisnis. Yang pertama strength itu kekuatan,
Apa keunggulan bisnis kita dibanding kompetitor yang lain perlu kita ketahui, dan kenapa orang beli produk kita. Yang kedua adalah weakness, kelemahan kita itu apa? Apa yang kamu prioritaskan untuk diperbaiki tahun ini? Harus ada perbaikan. Jangan kita lihat usaha kita sudah berjalan, kemudian kita biarkan begitu saja. Tidak. Harus kita cari kelemahan-kelemahannya. Harus selalu dievaluasi. Kemudian opportunities. Kita harus tahu peluang-peluang yang terjadi di akan datang. Yang terakhir adalah threats, yaitu ancaman. Apa yang akan mengancam usaha kita. Kalau tiba-tiba ada kompetitor yang tadinya itu sama dengan kita, tiba-tiba dia bisa menghasilkan 200 kali lipat dari usaha kita. Berarti ada yang salah dengan bisnis kita. Begitu juga dalam sebuah organisasi. Dan saya rasa cukup penutupnya, intinya secara umum kita tahu dari tujuan program kerja secara umum itu pencapaian visi misi. Silahkan dibaca ulang visi misinya, sudah kita buatkan PPPT-nya dan sudah kita serahkan ke ketua kemarin. Kemudian proker ini juga akan menjadi membantu menjawab kebutuhan organisasi. Selain itu kita akan sistematis, organisasi juga akan sangat terstruktur. Ini saja pembahasan singkat pemaparan malam ini dari kami. Aku Luma Tasmaun. Silahkan selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, 2 atau 3 orang. Silahkan. Bertanya. Siap-siap. Silahkan, apakah ada yang bertanya dari pengurus dan anggota Forbis IKP Cabang Blitar? Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan, Ustaz? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Yasin Yusuf, penggembira di acara ini. Insya Allah tetap gembira kita di sini. Pertanyaannya Ustadz, karena kita masih baru, divisi-divisi yang tadi dipaparkan oleh Ustadz Mulifat Tamimi ini, kami, keluarga kami yang di sini kita belum bentuk. Apakah setelah dibentuk itu akan disahkan kembali atau mengalir saja kita bebas gitu? Itu pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan bisakah kami ini membuat rekening ya, betul ya? Rekening di Forbis IKPM Blitar, cabang Blitar ini. Entah kepentingannya apa nanti, mungkin karena terkait masalah trust untuk awal, apakah itu bisa kami bentuk? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat luar biasa, bagus sekali, Ustaz. Pertama dari tentang divisi. Pertama divisi tadi yang ada kan baru, kalau tadi kita ada baru pengurus harian ya. Dari penasehat, pembina, ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian ada bagian koi dan telur. Nah, bagian koi dan telur ini, nanti bagian koi bisa menjadi divisi pelatihan. Ya. Kemudian bagian telur itu bisa menjadi divisi kerjasama internal dan eksternal. Yang isinya, ya, misalnya bagian pelatihan. Bagian pelatihan itu karena pertama usaha yang ada ini di bidang telur, jadi ya kita kembangkan pelatihan di bidang telur, monitoring di bidang telur, monitoring usaha telur, bagaimana peningkatan kualitas telur, bagaimana selling telur, bagaimana supaya mengembangkan buyer, dan lain sebagainya, Kemudian yang internal eksternal, bagian koi tadi dimasukkan ke menjadi divisi internal eksternal. Nah, bagian koi itu tadi, ini kan kerjasama, namanya pengusaha kan perlu penjualan internal dan eksternal, maksudnya di dalam kalangan pengurus Forbis sendiri, dalam keluarga Forbis sendiri, dan juga di luar masyarakat umum. Itu bisa berkembang di situ. Adapun nanti apakah perlu dilantik lagi? Tidak. Itu hanya pengembangan saja dari divisi yang ada. Pelantikan yang sudah semalam ini itu sudah sah. Dan ketika perlu ditambah struktur baru, silahkan antum langsung menambahkan. Tinggal antum nanti mengabari ke kami, nanti pengurus barunya akan kita kasih SK dari pusat. Itu kita akan kasih pengurus tambahannya SK baru dari pusat. Itu yang pertama. Kemudian untuk rekening
bisakah kita itu membuat rekening cabang, Forbis cabang Blitar? Pastinya bisa. Karena apa namanya? Karena Forbis ini lengkap legalitasnya. Namun kalau sampai saat ini untuk cabang-cabang yang ada, belum ada yang minta ke kami legalitas untuk pembuatan rekening. Contoh di Surabaya, sampai saat ini di Forbis Surabaya belum ada pembuatan rekening, tapi insya Allah bisa, kita rasa bisa, dan mungkin ketum yang akan lebih menjelaskan untuk teknisnya pembuatan rekening ini. Silakan Tom. Ya, baik. Seperti disampaikan Ustadz Munib tadi, mungkin untuk rekening, kalau pembuatan rekening itu atas nama lembaga atau institusi, maka seperti di Forbis Pusat itu, karena Forbis Pusat ada badan hukumnya, yaitu perkumpulan, dan itu disahkan oleh notaris, maka pihak perbankan memberikan fasilitas untuk membuat rekening itu atas nama organisasi. Nah, adapun kalau Forbis cabang itu kan legalitas secara badan hukumnya dia tidak membentuk sendiri, tapi menginduk ke pusat. Nah, ini saya mesti ditanyakan dulu ke pihak perbankannya, kira-kira sekiranya seperti ini apakah bisa dibuatkan dengan legalitas dari pusat, tapi kemudian ditambahin embel-embel cabang atau seperti apa. Mungkin sekiranya itu bisa, maka dari Forbis Pusat akan memberikan support seperti ini. Tapi kalau memang tidak bisa, ya otomatis kita tidak bisa membentuk rekening cabang-cabang tersebut. Seperti itu. Mohon izin Tom. Yap. Untuk Forbis Blitar tadi, kalau mau buat rekening, antum bisa menyertakan SK dari pusat itu, sudah sah dan bisa buat rekening. Karena kami pernah membuat rekening IKPM cabang Surabaya, itu pakai SK dari IKPM pusat. Saya buat 2 rekening itu bisa dua-duanya. Yang satu Bank BRI, yang kedua Bank Jatim Syariah. Itu kita buat untuk IKPM Surabaya bisa hanya dengan SK dari PP IKPM. Jadi antum silahkan ke bank nanti membawa SK pelantikan yang sudah kami serahkan ke ketua semua tadi, ke ketua Forbis sudah kami serahkan semua, ketua Forbis Blitar, SK apa semua itu kelengkapannya, struktur itu nanti akan diminta oleh bank, antum serahkan itu insya Allah bisa, tapi di rekeningnya nanti antum akan tertulis Forbis cabang Blitar. Rekeningnya sama seperti rekening IKPM yang kami buat IKPM cabang Surabaya. Itu insya Allah seperti itu. Baik. Bisa. Ini masalah keras. Oh iya, ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Sementara Cukup. Ustaz. Baik. Pemain dapur. Canggih nego. Lebih banyak untuk turun praktek lapangan ini, Ustaz. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, harapan kami adalah nanti silakan dikaji bersama kembali beberapa poin-poin yang ada ini, dan bersama pengurus lengkap di waktu lain atau sambil tajamu kapan silakan. Ini konsepnya akan kami kirim ke Ketua Forbis Blitar. Silahkan dilengkapi untuk prokernya supaya 5 tahun ini jelas kita mau melangkah apa saja yang akan kita garap selama 5 tahun di Forbis cabang. Dan insya Allah yang akan datang di Forbis lain pun setelah pelantikan kami akan mengadakan semacam coaching klinik tentang desain organisasi Forbis dan juga proker tentang keforbisan, sehingga di cabang-cabang itu setelah dilantik tidak diem dulu,
enggak stagnan, tapi langsung berjalan. Tak, 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 langkah-langkahnya jelas. Oh, bulan ini satu aja. Tiap bulan satu aja. Pendataan itu kan tidak mudah. Perlu waktu menyebar semuanya, biar sekretaris, bendahara, semua bergerak, mendata. Hari ini kita keliling ke suyu-suyu, ke muda-muda, semua diajak. Setelah itu mengadakan pelatihan, digerakkan semuanya terus satu persatu. Insya Allah selanjutnya ini Forbis cabang yang lainnya juga dihadiri oleh Ustadz Wahyudin dari Forbis Ponorogo. Ditunggu Forbis cabang Ponorogo ini, belum ada. Kita tunggu selanjutnya. Kita rasa cukup ya, Tum ya? Silakan. Kalau sudah kita rasa cukup, kita serahkan kembali kepada pembawa acara untuk menutup acara kita. Izin bertanya, Ustadz. Oke. Monggo Ustadz Wahidin, fadhal bertanya. Satu pertanyaan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait potensi-potensi setiap daerah, artinya setiap IKPM yang ada di setiap daerah, saya kira itu punya ciri-ciri khas tersendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya, memungkinkan nggak setiap individu pelaku bisnis khususnya di Forbis ini mengangkat produk dia, di mana status produk itu hanya sebagai maklon atau reseller atau repacking. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Memungkinkan nggak setiap anggota Forbis ini istilahnya mempromosikan di mana itu hanya statusnya sebagai maklon atau repacking tadi. Itu aja Ustaz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya Ustaz Wahidin. Nanti akan disempurnakan oleh ketum mungkin. Dalam perspektif kami sah-sah saja. Karena kita ini forum bisnis, bukan UMKM. Bukan UMKM ya. Jadi kalau forum bisnis itu kita bisa saja. Contoh di forum bisnis ini Ustadz Agus. Beliau ini kan pengusaha ban Bridgestone ya. Bahkan ketua asosiasi pengusaha ban Bridgestone se-Indonesia. Apakah beliau ini membuat pabrik ban Bridgestone? Kan tidak, Ustadz Agus ini. Tapi beliau pengusaha di bidang ban, walaupun beliau sering bolak-balik misalnya ke Jepang kayak ini, karena memang urusannya dengan Bridgestone, dengan ban itu. Maka kalau antum mau maklun di bidang apa, itu kami rasa sah-sah saja untuk scale up bisnis atau mengembangkan jaringan bisnis. Saya juga pribadi, kalau di travel karena memang produk pribadi ya, kalau travel haji umroh memang produk pribadi, saya membuat how to create travel itu. Tapi kalau di batik itu kan sebagian yang batik Jasmine saya itu sebagian adalah produk saya sendiri, sebagian memang saya produk lain yang saya ambil. Karena kita tahu, oh ini kalau peluang ini akan lebih baik ngambil, oh kalau peluang ini akan lebih baik kita buat sendiri, itu seperti itu. Mungkin mohon penyempurnaannya tuh. Ya, saya kira pertanyaan Ustadz Wahyudin tadi apa yang disampaikan itu sesuai dengan visi misi Forbis, di mana di sana ada istilah wadah sebagai pusat informasi, edukasi, konsultasi, pembinaan, mentoring, dan networking. Nah, jadi networking antar pengusaha-pengusaha yang alumni Gontor yang tersebar di seluruh cabang seluruh Indonesia itu seyogianya bisa dijadikan sebuah kekuatan, sebuah peluang. Adapun mekanismenya, mekanisme bisnis itu kan banyak sekali, beragam, tergantung mekanisme mana ataupun pola mana yang bisa dilakukan. Yang mungkin itu secara ini, apakah kerjasama, apakah kemitraan, apakah tadi reseller ataukah apapun itu, saya kira sangat memungkinkan untuk dilakukan. Hanya tinggal kesepakatan bisnis yang dilakukan. Itulah perlunya pertama database yang sampaikan Ustadz Munib tadi. Karena dengan adanya database kita jadi mengenal produk-produk ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lainnya.
dari database tersebut, kemudian dilakukanlah kemudian saling misalkan mensupport ya apa yang dibutuhkan atau siapa yang membutuhkan apa ya, ada supply dan demand di masing-masing anggota yang sekiranya dilakukan secara profesional dan amanah. Nah, adapun terkait dengan polanya seperti apa itu tentunya banyak sekali. Saya kira begitu, Zat. Siap. Ya. Siap, Ustaz Wahidin? Siap. Jazakumullah khair, Ustaz. Kangen sama PMP Antum ini. Segera merapat, insya Allah. Ya, mantap. Oh, Masya Allah. Monggo dilanjut. Silakan MC, kami serahkan kembali kepada MC. Baik Ustaz, sepertinya sudah cukup larut. Dan terima kasih kepada seluruh asatid, khususon dari para pengurus Forbis Pusat dan juga Ketua PP IKPM. Selanjutnya mari bersama-sama sekali lagi kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Nakro kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC izin untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.